Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tutorial menemukan dan mengedit data yang sama atau data duplikat. Ya, di sini saya punya data sekolah di Kabupaten dan Kota Tangerang. Ya, jadi kita akan mencari apakah di dalam data ini ada data yang sama atau tidak. Ya, jadi untuk menemukan data yang sama, kalau jumlah datanya masih sedikit, mungkin kita bisa lakukan secara manual. Tapi kalau data itu sudah sangat besar, ya, sudah jumlahnya ratusan, bahkan mungkin ribuan, untuk mencari data yang sama dengan cara yang manual itu akan sangat menyulitkan. Ya. Nah, data-data itu biasanya kita dapatkan data duplikat itu biasanya dari data formulir atau data inputan yang biasanya dilakukan oleh user, ya, entah itu siswa, entah itu sekolah, admin sekolah, atau pembeli, atau data apapun itu, ya. Nah, di sini saya contohkan tadi data sekolah untuk kepentingan penerimaan peserta didik baru. Ini data sekolah di SMA atau SMA negeri di Kabupaten dan Kota Tangerang. Oke, kita langsung saja kita proses data ini. Yang pertama, kita gunakan dulu add-on, ya. Jadi dalam hal ini kita lakukan proses untuk menemukan data itu adalah menggunakan add-on, ya. Jadi kita tidak perlu lagi nanti mengetikkan rumus atau bikin formula, ya. Oke, klik add-on, kemudian kita cari duplikat removal, ya. Cuman karena ini belum ada, kita masukkan dulu atau kita dapatkan dulu add-onnya. Nah, kita ketikkan duplikatnya. Ini remove duplicate, ya. Remove duplicate. Nama add-onnya. Nah, ini ya. Kita pilih saja yang dominan warna biru ini, ya. Klik. Kemudian install, ya. Free, ini gratis, ya. Tidak berbayar. Oke. Lalu izinkan. Oke, kita tunggu sampai proses instalasinya berjalan sukses. Oke, sudah sukses. It's been installed dan done. Ya, kita close saja. Nah, sekarang kita langsung proses, ya. Kita jalankan add-on tadi, remove duplicates. Nah, di sini sebenarnya nanti banyak fungsi, ya. Kira-kira ada 5 fungsi di sini, ya. Ada find duplicate, ada compare, ada find duplicate unique cell, ya. Kalau ini row, unique cell, kemudian combine duplicate row, kemudian quick deduct, ya. Nah, untuk pembahasan kali ini saya akan membahas menggunakan atau fungsi find duplicates or unique row. Ya, kita klik.
Oke, seperti ini. Ada 4 langkah yang akan kita lakukan. Yang step pertama, langkah pertama adalah memilih range datanya, ya. Nah, kecanggihan dari add-on ini adalah dia nanti secara otomatis menemukan keseluruhan data yang ada, ya. Jadi kita tidak perlu lagi memilih atau memblok, ya, secara manual. Nah, nanti dia akan mengcluster data itu sesuai dengan data yang ada, yang terisi, ya, gitu. Jadi tidak perlu lagi kita lakukan secara manual. Itu langkah yang pertama. Kemudian sebenarnya di sini ada create a backup copy of the sheet. Ini fungsinya adalah kalau kita checklist, ini nanti akan dibuatkan backup, ya. Jadi kalau kita ada proses hapus atau terutama hapus, ya, maka nanti kita akan dibuatkan backupnya, gitu ya. Jadi aslinya yang ini tetap ada, gitu ya. Nah, biasanya saya sampaikan lagi untuk melakukan tahapan di sini biasanya saya langsung melakukan 3 kali, ya. Ya, nanti saya akan jelaskan langkah-langkahnya, fungsinya, dan nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, ya. Biasanya di langkah ketiga saya baru membuat backup datanya. Oke, kita selesaikan dulu untuk yang langkah pertama 1 sampai 4 ini. Next. Oke. Di sini ada 4 fungsi, ya. Kita akan menemukan apa? Pertama adalah menemukan duplicates, ya. Duplicates, kita akan menemukan duplicates, ya, duplikat datanya. Kemudian pilihan kedua, kita akan menemukan data duplikat dan data inputan pertamanya, ya, data aslinya, first occurrences, ya. Kemudian ini adalah untuk menemukan data Unix, ya, data yang berbeda, ya. Jadi kebalikan dari duplikat, data yang berbeda, ya. Kemudian ini data yang berbeda dan data yang pertama kali diinput. Nah, kita concern ke 2 pilihan ini saja, ya. Nanti ini dua-duanya saya akan gunakan. Nah, di step yang tadi saya katakan tadi ada 3 langkah. Saya pilih yang kedua, ya, untuk menemukan duplikat data dan data asli yang pertama kali diinput. Kemudian next. Nah, kemudian kita akan menemukan data inputan data itu berdasarkan apa, gitu ya. Nah, biasanya kalau data itu kan dalam satu database itu biasanya ada data yang unik, ya. Contohnya misalkan karena ini untuk sekolahan, data uniknya itu pasti adalah NPSN. Karena setiap sekolah itu mempunyai data unik NPSN yang berbeda, yang tidak dimiliki, atau dalam satu sekolah itu tidak mungkin dimiliki NPSN untuk sekolah yang sama. Kayak kalau misalkan dia siswa berarti nanti NISN-nya, gitu ya. Kalau dia pegawai berarti NIP-nya, gitu ya, NIP-nya. Kalau dia dosen berarti NIDN-nya, NIDN-nya. Kalau dia seorang penduduk berarti nanti nomor induk kependudukannya, NIK-nya. Seperti itu, ya. Nah, ini kita cari berdasarkan NPSN. Kemudian next. Nah, kemudian nanti action-nya. Kalau data itu ditemukan, apa action-nya? Ya, yang pertama adalah memberi warna. Ya, jadi nanti data yang sama itu akan dikasih warna. Kemudian yang kedua adalah add status column. Jadi nanti contohnya ini, ya. Nanti statusnya akan
dikasih tahu nih, di sebelahnya itu akan dibuatkan file baru bahwa ini adalah data duplikatnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mengcopy data duplikat itu kemana? Ke sheet yang baru, atau ke file yang baru, new spreadsheet, atau kita punya lokasi yang kita tentukan. Misalkan dalam satu sheet ini kita mau taruhnya di range yang mana, mulai misalkan di T ini atau apa gitu ya. Kalau saya sih biasanya saya tempatkan di sheet yang baru saja gitu ya. Kemudian pilihan yang selanjutnya adalah memindahkan. Nah, ini kalau ini berbeda ya. Kalau ini mengcopy, jadi datanya yang di sini masih tetap ada. Kalau yang ini memindahkan, berarti nanti data yang di sini tidak ada akan pindah ke sheet yang baru. Kemudian yang selanjutnya adalah clear values ya. Jadi nanti dia akan menghapus datanya ya. Jadi misalkan dia ada diketemukan datanya, maka nanti akan terhapus datanya ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah delete rows within selection. Nah, ini adalah langkah biasanya nanti saya lakukan juga. Jadi menghapus row-nya ya. Kalau bedanya sama ini, row-nya dia tetap ada ya. Nanti value-nya aja yang kosong, datanya kosong, tapi barisnya masih ada ya. Kalau ini karena barisnya yang dihapus, otomatis nanti datanya juga hilang. Oke. Di pilihan terakhir ini, action yang pertama saya pilih adalah biasanya saya kasih warna dulu ya. Warna itu disesuaikan dengan bebas saja sih kita mau pakai warna apa. Nah, misalkan contohnya saya kasih warna kuning. Finish ya, finish. Ya, kita tunggu. Oke. Nah, jadi ditemukanlah 12 duplicates or first occurrence row have been found and colored ya. Jadi sudah diwarnai 12 duplikat data ini. Oke, biasanya kalau saya memproses data itu biasanya saya langsung start over lagi ya. Cuman ini kita lihat saja dulu hasilnya seperti ini. Jadi nanti data-data yang diketemukan, data duplikatnya, itu akan dikasih warna kuning yang seperti yang tadi kita inginkan ya, kita pilih. Nah, di sini kita lihat ini NPSN-nya, kemudian nama sekolahnya ini ada SMA 1 Tangerang yang sama, kemudian SMA 13 Tangerang, ada SMA 23 kabupaten, ada 8 kabupaten, ya. Kemudian ada 11 Tangerang, ada 8 kabupaten, ada 11 kabupaten, ya. Jadi ada 12 data yang sama. Oke. Itu langkah yang pertama ya. Jadi saya mau nanti hasil data yang ditemukan itu dikasih warna dulu ya. Kemudian saya proses lagi, add, remove duplicates, find duplicate or unique row, klik. Kita lakukan 4 langkah lagi, step 1 of 4. Oke, di sini saya belum perlu untuk membuat backup datanya, saya next saja. Langkah kedua, saya tetap pakai yang pilihan kedua ini. Jadi saya mau nanti data duplikat dan data aslinya diketemukan. Next. Oke, ini kita berdasarkan NPSN. Next. Nah, ini actionnya biasanya saya pilih copy ya. Copy. Jadi data yang ini tetap ada, tapi hasil duplikat yang diketemukannya akan ditaruh di sheet yang baru.
finish. Oke, next ya, atau saya close dulu, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Ini data-data yang tadi diketemukan yang berwarna kuning ini. Semua data yang sudah di-highlight dengan warna kuning ini akan dipindahkan ke dalam satu sheet ya. Jadi kita bisa tahu nih data mana aja yang dia sama ya, ada duplikat datanya. Nah, ini patokannya tadi atau acuannya adalah NPSN ya, SMA 1, 13, 23 kabupaten, 8, 11 Tangerang, dan 11 kabupaten. Jadi kurang lebihnya ada 8 ya. Jadi ada 16 data. Oke. Kemudian kita balik lagi ke data utamanya. Nah, ini langkah terakhir biasanya. Saya lakukan adalah menghapus data duplikatnya. Ya, kita jalankan lagi, remove duplicates-nya, klik find. Ya, kita tunggu. Oke. Nah, karena di langkah terakhir ini saya akan menghapus, ada data yang saya hapus untuk untuk mengamankan jika terjadi apa-apa kesalahan atau apa error, saya checklist backup copy the sheet ya. Jadi nanti data backupnya akan dibuatkan sheet yang baru. Kemudian next. Oke. Nah, kalau kita pilih pilihan kedua, bisa dibayangkan bahwa nanti yang dihapus itu kedua-duanya ya, atau semua datanya yang terdeteksi dia sama ya. Ini tidak saya rekomendasikan kalau kita ingin menghapus data duplikatnya. Nah, untuk menghapus itu saya pilih pilihan yang pertama. Jadi nanti dia akan menghapus data duplikatnya saja gitu ya, tanpa menghapus data utamanya. Oke, next. Oke, kita tadi berdasarkan NPSN tetap ya, sama. Next. Oke, nah ini actionnya. Actionnya ini, sebenarnya bisa kita pilih salah satu ini ya, gitu ya. Cuman tadi saya jelaskan kalau clear value, jadi dia akan mengkosongkan datanya saja. Kalau delete, dia akan menghapus barisnya. Oke, saya pilih pilihan yang terakhir. Delete rows within selection. Finish. Klik. Ya, kita lihat hasilnya. Oke, ini kita close. Nah, kita bisa perhatikan di sini warna kuningnya akan berkurang dari yang tadi ya. Karena apa? Karena duplikat datanya tadi sudah dihapus ya. Nah, kalau kita pilihan yang kedua tadi, maka nanti semua warna kuning yang tadi kita udah highlight ini hilang semua, gitu ya. Itu akan pastinya datanya itu ada yang hilang, ada yang kurang, gitu ya. Nah, kalau seperti ini kan, ini menurut saya ini yang paling benar ya. Kemudian kita lihat hasilnya. Jadi nanti finalnya nanti kita punya 3 sheet. Data utama yang sudah kita edit ya, yang kita udah proses dari menemukan sampai kita buang ya, remove data duplikatnya. Kemudian yang kedua kita tetap yang ini adalah data duplikat yang diketemukan ya. Jadi nanti kita punya masternya ya, punya datanya. Kemudian yang terakhir adalah copy of SMA ini adalah database-nya. Gitu ya. Jadi data keseluruhan ya
Ini masih tadi yang di highlight itu masih 12. 16 kalau nggak salah ya. Jadi karena ada 8 data yang sama tadi. Gitu. Ini masih tetap kita punya gitu ya, walaupun di dalamnya tetap ada data yang itu, yang sama atau ada data duplikat. Oke ya, itu saja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe, like, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.